Oke, selamat hari Minggu semua, saudara. Halo. Happy Sunday ya, lebih familiar dengan Happy Sunday kali ya. Oke, setiap hari adalah berkat yang istimewa untuk kita. Tuhan memberi kita waktu untuk kita bisa nikmati dan tidak ada hal yang lebih istimewa ketika kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menerima, untuk ada di dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan kepada jemaat di Gold Coast tadi pagi, saya katakan bahwa bisa setia beribadah itu udah luar biasa, ya. Beribadah itu udah berkat Allah yang amaze, saudara. Saudara, pada waktu Yesus naik ke sorga, ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan dengan mata mereka, ya, bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan Yesus sendiri yang berbicara kepada mereka, berpesan kepada mereka. Dan mereka melihat bagaimana malaikat Tuhan turun dan berkata kepada mereka bahwa Yesus yang kamu lihat naik, dia akan kembali dengan cara yang sama. Jadi ada pengalaman rohani yang sangat istimewa. 500 orang, saudara. 10 hari kemudian tinggal 120 orang yang setia. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi setia itu berkat, menjadi setia itu kemenangan, menjadi setia itu kekuatan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur jemaat Brisbane cuma 1-2 orang yang nggak ada, semua ada ya, luar biasa. Tuhan baik, puji Tuhan. Tapi saya tidak akan bicara dalam konteks itu. Mari saudara, saya dengan berani akan melihat ada satu apa yang Tuhan taruh di hati saya bergumul untuk minta Tuhan memberikan pengertian yang lebih dalam. Tapi kita lihat, saya berdoa dalam nama Yesus biar Roh Kudus menuntun kita. Kejadian pasal yang pertama, kita masih akan tetap bicara tentang Allah Roh Kudus. Kita masih ada dalam suasana itu dan saya percaya bahwa sesuai dengan tema pelayanan kita di tahun 2021, Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam pelayanan, Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam keluarga, Roh Kudus dalam kita kekuatan dalam pekerjaan, Roh Kudus dalam kita kekuatan di dalam profesional kita, profesi kita, dalam studi kita, Roh Kudus di dalam kita kekuatan untuk semuanya di dalam segalanya. Dan untuk itulah kita perlu terus mengerti ya bagaimana pentingnya gereja hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kejadian pasal yang pertama kita akan melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Firman Allah berkata buat kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya mengulangi, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kata and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Saudara, kata Allah di dalam ayat yang pertama adalah berarti Elohim, Allah pencipta. Kata Elohim di sini memiliki pengertian jamak atau plural. Jadi itu menunjuk bukan saja kepada satu pribadi, tapi itu menunjuk kepada Trinitas Allah yang ada seutuhnya dalam penciptaan, ya, berada sepenuhnya di dalam penciptaan. Nah, saya tertarik saudara yang kekasih bahwa Alkitab katakan and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Roh bahasa Indonesia menggunakan kata Roh Allah melayang-layang. Dan saudaraku yang kekasih, dengan sederhana kita bisa melihat bagaimana Roh Allah atau Roh Kudus itu sendiri mengawali penciptaan itu sendiri. Dia ada di atas permukaan alam semesta. Dia ada di atas permukaan, dia melingkupi alam semesta sebelum hari-hari penciptaan itu sendiri dimulai atau terjadi, ada penciptaan. Jadi Roh Kudus mengawali penciptaan. Saya jelaskan tadi bahwa di situ ada peran yang penuh
dari Trinitas itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita mengikuti terus dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 1, maka Allah berfirman. Setiap kali Allah berfirman, maka jadilah A, B, C, D, dan seterusnya. Sampai pada penciptaan manusia pada hari yang ke-6. Nah saudara yang kekasih, mari kita akan sama-sama coba mengerti. Saya berdoa Tuhan, luar biasa banget. Ya, kita memahami bagaimana Allah bekerja secara nyata dalam penciptaan untuk memberikan kita sebuah pengertian, ya, sebuah pengertian betapa pentingnya kita membuka diri untuk Roh Kudus ada secara penuh, terlibat penuh. Kata Parakletos menjadi penolong untuk selama-lamanya. Artinya dia ada di setiap momen, di setiap detik di kehidupan kita. Ini yang harus kita bangun. Kita harus berani membangun sebuah kesadaran spiritual bahwa setiap kali kita datang beribadah, maka yang akan dibangun dari kehidupan kita adalah manusia rohani kita. Ya, manusia rohani kita. Bukan hanya sekedar kita pingin dengar nyanyiannya, pingin dengar kesaksiannya, pingin dengar khotbahnya, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita benar-benar secara permanen, saudara, membangun kerinduan yang kuat bahwa kita harus bertumbuh secara rohani. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58, Yesus sendiri berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat-ayat ini menekankan tentang keterlibatan dari Trinitas itu sendiri di dalam penciptaan. Di dalam penciptaan. Saya bertolak dari ayat yang kedua di mana roh Allah mendahului penciptaan itu sendiri. Nah, perhatikan baik saudara. Roh Kudus kemudian, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Atau Roh Kudus yang melingkupi alam semesta. Lalu kemudian saudara firman itu diucapkan. Ya. Jadi ada Roh Kudus di alam semesta, kemudian firman diucapkan. Ketika firman Allah berfirman, maka sesuatu terjadi. Maka sesuatu terjadi. Tuhan berfirman di atas Roh Kudus. Tuhan berfirman, firman itu diucapkan di atas kehadiran. Ya, kehadiran, lawatan Roh Kudus. Sehingga sekali lagi, sehingga terjadi penciptaan itu sendiri. Ada penciptaan itu sendiri. Dalam artian yang lain, Alkitab ini menekankan kepada kita, peran Roh Kudus adalah seperti mempersiapkan. Ya, seperti mempersiapkan. Peran Roh Kudus adalah seperti menyucikan terlebih dahulu. Membersihkan terlebih dahulu. Ya, seperti Roh Kudus seperti, saya tidak memiliki bahasa untuk itu mengatakan bahwa seperti Roh Kudus seperti mempersiapkan materinya, kemudian firman diucapkan, firman itu membentuknya menjadi sesuatu dalam bentuk dan fungsi serta tujuannya. Jadi ini yang harus kita mengerti sebagai orang percaya kepada Tuhan, untuk kita mengerti bagaimana pekerjaan Roh Kudus, pentingnya Roh Kudus di dalam diri kita untuk semua yang kita doakan, untuk semua yang kita doakan. Jadi Roh Kudus mempersiapkan materinya, firman diucapkan, jadi terbentuk apa yang menjadi kehendak Allah. Pada konteks penciptaan Allah, kita bisa melihat bagaimana keagungan Tuhan. Kita nyanyi tadi, you are beautiful. Ya, kita nyanyi bagaimana keagungan Tuhan. Roma 11 ayat 33 katakan begini. Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Allah bekerja, ketika Allah ingin menyatakan tujuan dan kehendaknya, ada banyak peristiwa di dalam karya Allah yang memang pikiran kita sangat terbatas. Saya mencoba menjelaskan kepada jemaat di Gold Coast tadi pagi bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama-sama memiliki dimensi kemanusiaan yang lengkap. Ya, memiliki pikiran, memiliki kemampuan, bahkan ada opportunity yang sama. Kemudian dua-dua berusaha sampai
sampai pada puncak pemberdayaan dari kemampuan manusia, saudara, ketika pikiran ini nggak bisa apa-apa, artinya orang yang percaya kepada Tuhan, pikirannya terbatas, mentok. Orang yang tidak percaya Tuhan, pikirannya terbatas, mentok. Keistimewaannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan difasilitasi iman. Difasilitasi iman untuk mengerti apa yang tidak bisa terjangkau dengan pikiran. Keistimewaan kita yang percaya kepada Tuhan, kita difasilitasi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Untuk kita bisa menerima, kita bisa mengakui, kita bisa hidup dan mengalami apa yang gak bisa terjangkau dengan pikiran kita. Itu yang Alkitab katakan, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki, memang terbatas. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya fasilitas itu. Allah menyediakan fasilitas untuk kita mengerti. Untuk orang tidak percaya Tuhan, ketika dia mentok dengan semua pemberdayaan maksimal dari apa yang ada di dalam dirinya, apa yang terjadi? Maka kita bisa melihat ada orang yang stres, depresi, kemudian seterusnya pada kasus-kasus yang serius, akhirnya dia meninggal dunia karena bunuh diri. Gak bisa buat apa-apa. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya iman. Dan iman hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kita ada pada situasi kita nggak ngerti, pikiran kita terbatas. Tapi dengan iman, haleluya. Dengan iman kita bisa mengakui dan menerima serta mengalaminya. Nah, keagungan Tuhan, Mazmur 19 ayat yang kedua. Mazmur 19 ayat yang kedua katakan begini. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah. Apa yang kita bisa lihat di sekitar kita. Apa yang Alkitab menceritakan tentang langit yang menceritakan kemuliaan langit. Cakrawala menceritakan pekerjaan Allah. Dan ketika kita melihat semua yang telah dijadikan oleh Tuhan, yang tidak bisa terjangkau dengan pikiran dan karya manusia sekalipun, saudara. Kita bisa melihat di sana ada pekerjaan Allah yang sangat sempurna yang digambarkan dalam Kejadian pertama tadi. Roh Kudus menguasai alam semesta. Allah berfirman di atas kehadiran Roh Kudus, maka tercipta sesuatu dalam tujuannya. Nah, ini yang dimaksud bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita. Ini yang dimaksud yang saya ingin tekankan kepada saudara. Bagaimana Allah memberikan kita pengalaman rohani. Nah, perhatikan baik. Penciptaan bukan sekedar fasilitas yang diberikan kepada dunia. Tetapi penciptaan atau dalam penciptaan atau melalui penciptaan adalah cara melihat kesanggupan Allah. Dalam penciptaan adalah kita bisa melihat bagaimana cara Allah atau cara kita melihat kesanggupan Allah. Dan kalau kita belajar mengerti, menerima dengan iman akan kemampuan Allah yang menciptakan alam semesta itu. Lalu kemudian kita berserah kepada kemampuan yang tak terbatas itu. Maka itu terbuka untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh pikiran. Ya, tidak bisa diberikan oleh pikiran. Alkitab katakan bagaimana Allah bekerja untuk bisa membentuk kita. Secara cepat. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 4. Itu ada sebuah contoh yang sangat manis sekali. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Alkitab menceritakan bagaimana, kalau saudara baca ayat sebelumnya atau ayat setelahnya, Alkitab katakan demikianlah, tidak sanggupkah aku memperlakukan seperti itu bangsa Israel. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, digambarkan di sini sama seperti seorang tukang periuk. Ketika dia membuat sebuah bejana, ketika apa yang dibuatnya itu rusak, maka dikatakan tukang periuk itu akan sanggup mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain. Nah, kalau kita posisikan di dalam konteks kehidupan manusia, maka sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak sanggup diselesaikan oleh Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang tidak sanggup
yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Bahkan dikatakan yang rusak sekalipun dia bisa mengubah, menjadikan benar-benar baru, menjadi sesuatu dengan tercipta baru, brand new. Dan itulah cara Allah memproses dan membentuk kehidupan kita. Dan mari saudaraku, kita melihat di sini bagaimana cara Allah itu mengerjakan. Kita melihat dalam Kejadian pasal 1 tadi, bahwa Allah mengerjakan penciptaan itu dengan sempurna. Dan kemudian pemazmur katakan bahwa kita bisa melihat kemuliaan itu dalam penciptaan itu. Kita melihat pekerjaan yang tidak bisa sanggup dilakukan oleh manusia hanya karena hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Dan juga kita mengerti bahwa Allah sanggup menjadikan sesuatu yang rusak sekalipun menjadi baru. Dan cara kerjanya adalah, kita lihat, saya katakan tadi bahwa penciptaan bukan sekedar fasilitas yang diberikan kepada dunia. Tapi kita belajar melihat bagaimana kita melihat kesanggupan Allah dalam diri kita. Caranya bagaimana, saudara? Untuk itu maka kita nggak bisa manusia rohani tidak bisa melepaskan dirinya dari kehadiran dan pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam dirinya. Makanya ketika Yesus berkata, tunggu sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu tidak sekedar untuk membawa umat Tuhan mengalami sebuah proses kelahiran gereja. Tidak hanya sekedar supaya mereka dipenuhkan. Tidak hanya sekedar mereka dikuasai dan menerima karunia Roh Kudus. Tidak. Tetapi untuk memberikan sebuah fondasi dari kehidupan manusia rohani. Sebab tanpa keterlibatan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, saudara, maka kita lihat, ada orang, saya pernah tahu, saya pernah dengar, saya pernah tahu ada orang sekolah teologianya tinggi. Tapi akhirnya dia menjadi seorang ateis. Dia teolog, tapi menjadi ateis. Bahkan menulis buku Tuhan itu hanya ilusi. Teolog. Itulah bahayanya kalau Roh Kudus tidak mendasari sebuah pengertian dan pengalaman dari firman. Ini yang Alkitab ingin tekankan kepada kita. Roh Allah melayang-layang, kemudian Allah berfirman, tercipta, sempurna, sesuai dengan tujuan. Demikian juga dengan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus hidup dari firman, doa dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan. Sebab Roh Allah yang ada di dalam diri kita, itu yang saya katakan tadi, seperti mempersiapkan materinya. Seperti, atau dalam konteks kehidupan rohani kita, dia membersihkan hidup kita, dia menyucikan kita, dia menguduskan kita. Sehingga ketika firman disampaikan, firman itu seperti tumbuh di tanah yang subur. Itu poin pentingnya. Firman disampaikan, dia tumbuh di atas tanah yang subur. Kenapa ada orang yang menerima firman yang sama, tapi tidak mengalami pertumbuhan? Ada persoalan di sana, bukan benihnya yang tidak baik, tapi kualitas tanahnya. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting gereja Tuhan. Iya, kita semua, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita percaya. Tapi tidak semua orang yang telah menerima Roh Kudus untuk percaya kemudian mengalami kepenuhan. Belum. Kita harus benar-benar hidup dalam kepenuhan itu. Untuk apa? Itu akan mengawali, itu akan mendasari setiap firman yang kita terima. Setiap firman yang kita terima itu akan berubah menjadi jawaban, menjadi kebutuhan, menjadi bonus dalam tanda petik seperti apa yang Tuhan mau. Firman, kita terima firman, tapi kalau enggak kita tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, hati-hati, bahaya. Dan sebaliknya, ada orang yang hidup baik sih terdengar, dia hidup mengandalkan Roh Kudus, tapi dia abai tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa cuma bisa ngomong roh, spiritual, tapi nggak ada kebenaran. Kebenaran dicantang firman. Dua hal ini harus bertumbuh bersama di dalam diri kita.
untuk kita mengalami pengalaman rohani yang benar. Dan itu cara Allah. Saya baca, saya katakan kepada Ibu Gembala, saya agak takut ngomong ini. Tapi saya berdoa, wow, saya memahami. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Penciptaan bukan sekedar fasilitas yang Tuhan beri untuk kita nikmati. Tapi ternyata penciptaan adalah cara Allah untuk kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan sempurna di dalam diri kita. Sehingga kita harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mendominasi kehidupan kita. Dan kita terima firman. Maka firman itu tertanam di dalam diri kita. Dia tumbuh. Haleluya. Dia tumbuh. Dan dia berbuah. Itu seharusnya kita. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang percaya yang memiliki pengertian saja. Tapi kita harus memiliki pengalaman. Dan pengalaman di dalam Tuhan terjadi karena itu. Karena ada roh Allah bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kemudian firman ditaburkan, maka itu mencipta kebutuhan, mencipta jawaban, mencipta mujizat, mencipta kehendak Allah. Dan hidup kita akan menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Ada banyak pengalaman dalam firman Tuhan. Contoh, Lukas 24 ayat 44. Bagaimana Tuhan membuka pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, firman, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara, untuk memahami firman Tuhan secara penuh, gak cukup dengan penerimaan secara intelek, gak cukup. Sekalipun itu adalah fasilitas yang kita miliki sebagai pintu masuk ya di dalam diri kita, tapi gak cukup. Banyak kali firman yang kita dengar, sudah berapa banyak firman yang Anda terima dan Anda dengar? Gitu kan? Sudah berapa banyak? Tapi yang amazing di sini adalah nanti ketika Yesus bukakan pikiran mereka, baru mengerti. Baru mengerti. Yang terindah dalam kehidupan rohani kita adalah ketika pikiran kita ini terbuka, dibukakan. Ada penyingkapan, itu yang dimaksud dengan ada pewahyuan. Sehingga kita bisa ngerti, wow, itu Tuhan. Ayat yang sering kita baca. Ayat yang sering kita dengar. Tapi ketika Roh Kudus, haleluya, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk sebuah tujuan tertentu. Maka Roh Kudus seperti Roh Kudus menghidupkan, mematerikan di dalam hati kita. Dan firman ditaburkan, wow, kita menjadi alat untuk tujuan Tuhan. Lalu kita menjadi alat. Dan masing-masing harus berjalan secara paralel. Gak bisa salah satu yang lebih dari yang lain. Gak bisa. Supaya kita bisa bertumbuh dalam pengalaman rohani. Jangan kagum, jangan berhenti dalam pengertian. Dan hati-hati juga kalau kita hanya mencari pengalaman tapi tanpa pengertian. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Gak bisa dipisahkan itu. Nggak bisa dipisahkan. Harus bertumbuh sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan firman Allah. Dasarnya membuka diri terhadap pekerjaan Roh Kudus. Yang Alkitab katakan alangkah dalam. Saya membaca kitab Kejadian. Saya pikir-pikir Tuhan luar biasa banget. Luar biasa banget. Tuhan ingin nunjukin kepada kita kenapa kita harus membuka diri kita untuk Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Kenapa? Dan kita pun gak boleh berhenti hanya kepada minta dipimpin Roh Kudus, tapi kita tidak menerima firman. Atau kita menutup diri kita untuk firman.
Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi menjadi orang yang setia itu berkat. Menjadi orang yang setia itu anugerah. Menjadi orang yang setia dan cinta Tuhan itu pengalaman yang istimewa. Tapi ingat, kesetiaan pelayanan kita harus bertumbuh bersama dengan pengertian firman yang benar. Kita nggak boleh yang A saya mau, yang B saya nggak mau. Ya, bertumbuh dalam pertumbuhan roh dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sampai kita mengalami Tuhan membukakan yang sudah sering sharing kan begitu. Saudara pernah ngalamin nggak? Ya kan, yang kalau persiapan sharing, sudah lagi baca-baca, tiba-tiba sudah kaget sendiri. Wah, ternyata ini maksudnya. Ini yang Tuhan mau kasih. Gitu. Itu yang dimaksud Roh Allah berbicara dalam diri kita. Roh Allah ada di dalam diri kita. Mempersiapkan hidup kita terlebih dahulu. Menjadi tanah yang subur. Menjadi hati yang dibaharui. Hati yang baru, Alkitab katakan, aku akan memberikan roh yang baru. Kehidupan yang dibaharui. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan firman dilepaskan. Jangan jadi orang rohani tapi gak suka firman. Ada orang setia ibadah tapi gak memperhatikan firman. Ada yang begitu? Yang iya katakan amin. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari GPD Brisbane, ayo Anda yang beribadah, mengikuti streaming kami. Ada roh Allah di dalam diri kita, roh Tuhan ada di dalam diri kita, mengawali penciptaan, mengawali mujizat, mengawali jawaban. Harus benar-benar karya Roh Kudus dalam diri kita bertumbuh dewasa. Dan firman, hasilnya tercipta kebutuhan, tercipta mujizat, tercipta jawaban. Umat Tuhan harus bertumbuh pada pengertian dan pengalaman ini. Pengertian dan pengalaman ini. Nah, penting buat kita memahami itu. Perhatikan baik. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Ya, perhatikan. Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Ini yang membuat berbeda antara berita firman dan berita yang lain. Ya. Apapun semenarik apa. Tapi yang membedakan di sini, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Bukan informasi, tapi impartasi. Tetapi juga dikatakan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Makanya hati-hati yang sudah mulai khotbah-khotbah ini, ya, dikasih kepercayaan khotbah, jaga hati baik-baik. Ya, biar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya Anda tidak hanya sekedar menyampaikan sebuah informasi, tapi Anda mengimpartasikan kehidupan rohmu kepada orang lain. Sebab firman disampaikan tidak hanya terbatas pada informasi seperti kata-kata saja, tapi oleh ada kekuatan Roh Allah. Baru kemudian yang kita sampaikan menjadi kekuatan mencipta, menjadi kekuatan jawaban dalam hidup kita. Dan seharusnya seperti itu. Inilah juga yang kita terima setiap hari Minggu kita dengar firman. Alkitab katakan roh yang ada di dalam diri kita berdoa kepada Allah untuk hal-hal yang kita tidak mampu ucapkan lagi. Makanya di dalam kehidupan kita setiap kali ibadah, doa, ayo bangun. Buka diri untuk Roh Kudus benar-benar memimpin. Jangan nanti kita bicara Roh Kudus, cinta Roh Kudus kalau pas mau Pantai Kosta. Ya, pas mau doa 10 malam baru kita mulai. Tapi ayo bangun, ingat. Anda perlu dipimpin Roh Kudus. Perlu untuk apa? Untuk mengalami jawaban, mengalami mujizat, mengalami kehendak Allah, mengalami pengalaman penciptaan baru yang rusak dibetulkan oleh Tuhan. Ya.
yang tidak ada menjadi ada dalam ciptaan firman Allah itu sendiri. Dan setiap kali kita dengar firman, ingat, kita tidak hanya mendengar firman, tapi ada kekuatan roh Allah yang sedang disampaikan kepada kita. Dan kita yang punya roh Allah di dalam diri kita, kita pun akan menerima itu sebagai sebuah makanan rohani. Makanya saudaraku, penting buat anak-anak Tuhan untuk mengerti, memahami. Nah, saudara, kita lihat bagian yang terakhir. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sebelumnya ada pengalaman Pentecost, ada pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Saya sudah katakan tadi, bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu sampai engkau penuh, engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Itu bukan sekedar supaya mereka mengalami atau menikmati karunia, bukan. Tapi itu yang Tuhan katakan, aku akan mengutus seorang penolong yang lain menjadi dasar dari sebuah pertumbuhan gereja. Aku akan mengutus roh kebenaran menjadi dasar untuk kita membangun gereja. Itu Roh Kudus. Lalu saudara, ketika ada pengalaman Roh Kudus dicurahkan, Alkitab katakan Petrus berkhotbah. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Itu bukan hanya kekuatan informasi, bukan. Tapi ada impartasi dari pengalaman persekutuan, dari persekutuan pribadi dari Petrus dengan Roh Kudus. Kemudian ketika dia menyampaikan, ada sesuatu yang Allah berikan di dalam hatinya yang juga dibagikan kepada banyak orang yang juga sudah terlebih dahulu mendengar, menerima, mengalami, membuka diri. Roh Kudus dicurahkan dan mereka yang mengalami, menerima. Mereka menikmati pengalaman pertobatan penuh. Saya berdoa, saya rindu saudaraku. Ayo, ternyata rahasianya di sini. Kuncinya di sini. Ya, kita juga nggak boleh terlalu, saya mau katakan ya. Bukan boleh atau tidak, tapi nggak boleh. Soal terlalu liberal, seolah-olah. Sehingga kita anti dengan hal-hal yang sifatnya pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Nggak boleh. Atau sebaliknya, kita terlalu karismatik sehingga kita mengabaikan pengertian firman. Kita harus ada pada kutub di titik di mana Tuhan mau kita bertumbuh, di mana Roh Kudus dan firman dan doa kita harus hidup dalam satu pribadi, yaitu diri kita sendiri masing-masing. Supaya kita terus bisa menjadi manusia rohani yang dewasa. Ya. Manusia rohani yang menjadi berkat, manusia rohani. Saudara, yang dimaksud sebenarnya dengan ketika Paulus berkata dia ditawan oleh Roh Kudus. Dalam tawanan Roh Kudus. Tadi pagi saya jelaskan itu. Kenapa Paulus bisa ngomong begitu? Karena ternyata menjadi tawanan roh itu jauh lebih spesial daripada bergantung penuh kepada kekuatan kemampuan diri sendiri. Karena ketika roh Allah ada di dalam diri kita, dia akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan roh Allah di dalam diri kita akan memperlengkapi kita dengan apapun juga yang menjadi kebutuhan kita sebagai gereja Tuhan. Ayo jemaat Tuhan GPD Brisbane, teman-teman semua kita yang terjangkau dengan pelayanan firman Allah, ingat roh Allah di dalam kita bekerja untuk kita mengawali pengalaman penciptaan di dalam diri kita. Roh Kudus di dalam kita menjamah hidup kita, mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Supaya ketika firman disampaikan, firman itu jatuh di tanah yang subur. Ketika firman itu disampaikan, ada kekuatan penciptaan. Tercipta, ada ekspresi spiritualitas yang kuat di dalam diri kita. Di dalam gereja kita. Gereja kita juga harus seperti itu. Ya. Jangan menutup diri dengan pengalaman Roh Kudus. Jangan menutup diri dengan pengalaman Roh Kudus. Minta pengalaman Roh Kudus. Biar ketika kita minta pengalaman Roh Kudus, firman, kita terima firman. Terima firman. Wah,
Saya percaya ketika kita bertumbuh dalam pengenalan dan pengertian akan Roh Kudus, dan kita menerima firman, maka setiap perkataan firman itu akan berubah menjadi kehidupan. Setiap perkataan firman itu akan bertransformasi dalam diri kita, menjadi pengalaman di hidup kita. Itu iman. Firman, doa, dan Roh Kudus nggak bisa terpisahkan di dalam diri kita. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, GPD Brisbane harus supaya kita ngalamin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belajar rendahkan diri kita untuk sebuah kehendak Allah yang hendak Allah sampaikan di dalam kita. Dengan cara apapun, kita akan memiliki hati yang cukup mengerti Tuhan bicara apa, Tuhan bicara apa, Tuhan maunya apa. Kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Allah begitu mengasihi kita semua. Saya percaya Anda semua atau kita semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Saya mau menangkap Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri saya. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri saudara. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar dalam gereja ini. Terlebih dahulu kita persiapkan wadahnya. Terlebih dahulu kita persiapkan, kita beri ruang Roh Kudus. Seperti itu tadi, move among us. Roh Kudus move among us. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Menguasai kita sepenuhnya. Lalu kita terima firman. Kita terima firman. Kita terima firman. Kita nggak tahu apa yang Allah mau kerjakan. Tapi ketika kita masuk dalam proyek Allah, endingnya pasti sempurna. Endingnya pasti sempurna. Imani, jalani. Saya mau berdoa, saya mau menangkap kehendak Allah. Saya menangkap pekerjaan Allah buat kita semua melalui kebenaran firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama dan kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Saya imani saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan belajar untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Beri ruang untuk rohmu menyembah Allah dengan leluasa. Beri ruang untuk Roh Kudus memenuhi dan menguasai hidupmu. Sehingga kebenaran firman itu disampaikan tidak hanya dengan kata-kata, tapi oleh kekuatan kuasa roh Allah. Yang disampaikan dengan kekuatan dan kepastian di dalam diri kita. Haleluya, puji Tuhan.